Halo semuanya, selamat datang kembali di Indo Gadget ya. Kali ini kita akan mereview HP yang harganya 4 jutaan dari Oppo, yaitu Oppo A96 ya. Jadi kalau kita ngelihat di website resmi Oppo, ini sekarang jadi tipe teratas untuk seri A dari Oppo. Jadi ya harusnya bagus ya. Tapi lucunya memang Oppo untuk tipe teratas dari seri A ini justru kameranya cuma dua. Ini bahkan satu karena satunya ini depth sensor ya buat bikin bokeh. Jadi ini kameranya satu, 50 megapiksel ya. Jadi kita akan review detail-detailnya. Untuk link pembelian kalian bisa cek di deskripsi atau di komentar ya untuk pembelian di Shopee untuk official shopnya. Nah, kita review mulai dari bodinya nih. Bodinya nih bobotnya 191 gram. Ya, memang tidak ringan harusnya ya, tapi dipegangnya enak ya. Mungkin ya karena desainnya juga dia membulat-membulat ya. Sampingnya membulat, pojoknya bahkan membulat. Jadi ini sangat nyaman di tangan. Untuk bahannya, depannya kaca, sudah ada lapisan pelindungnya. Misalnya belum ada ya tinggal dipasang aja ya. Layar HP ini tidak disebutkan dibekali atau dilapisi oleh Corning Gorilla Glass berapa gitu ya, tapi dikatakan ini tahan goresan. Artinya memang ini sudah dilapisi oleh lapisan tahan goresan ya. Kemudian bahannya bagian samping atau framenya ini plastik, belakang juga plastik. Tapi dia plastiknya ngedove dan dia warnanya begini ya, ada enggak yang polos aja, jadi ada titik-titiknya gitu. Jadi kesannya kayak tangguh gitu ya, kayak enak dilihatnya. Dan ini sertifikasinya sih tahan debu dan tahan air ya, IPX4, IP5X dan IPX4. Jadi lumayan lah untuk menahan kalau misalnya terpaksa harus agak sedikit basah gitu ya. Nah ini kalau misalnya dipasangin silikon case bawaannya seperti ini ya, ini warnanya agak keputihan jadi kontras ya dengan warna hitamnya, tapi nggak apa-apa lah. hmm, Aman aman, kalau misalnya nggak suka ya tinggal beli lagi aja ya. Oh ya, dan untuk bump kameranya ini ternyata dia nggak rata ya, jadi kaca itu lebih rendah dibandingkan pengaman sampingnya nih, pagernya yang bulat. Dan kemudian sampingnya, kalau ininya sih nggak ada ininya ya, nggak yang lebih tinggi gitu, jadi pengamannya di sini. Tapi kalau misalnya pakai case, nah dia lumayan aman ya, nggak yang sampai ngebentur banget gitu. Nah untuk penempatan-penempatannya ya, ini di bagian kanan ini ada tombol power yang sekaligus fingerprint sensor. Nah jadi ini sebenarnya enak kok. Kalau udah biasa gitu, walaupun kecil ya, kesannya kayak kecil gitu, tapi dia pinter kok ya. Misalnya kita kayak gini nih, dia cepet kebaca. Cuman ini nggak saya praktekkan karena ini HP-nya pinjaman juga, jadi nanti males hapusnya ya. Jadi ini kayak ginilah, mudah seperti Redmi Note 10 Pro juga dia pakai kayak ginian ya kan, bisa pakai ini atau ini. Kemudian untuk sisi kiri dia volume aja dan terpisah gitu ya. Untuk tombolnya sih agak keras tapi enak kok. Kemudian slot SIM sama micro SD. Bagian atasnya nggak ada apa-apa ya, ada mikrofon aja. Mikrofon sama earpiece. Earpiece-nya di sini. Nah, earpiece-nya di situ. Kemudian bagian bawahnya ada speaker, USB Type-C-nya, mikrofon sama audio jack-nya ya. 3,5 mm. Jadi masih ada audio jack karena ini HP-nya harga menengah, jadi masih ada. Kalau flagship udah banyak yang nggak ada ya. Kemudian layarnya ini ukurannya sih 6,59 inch ya. Dan resolusinya Full HD 1080 x 2412. Rasionya 20:9. Untuk kualitas layar menurut saya ini um, udah sangat mencukupi, walaupun jenisnya bukan AMOLED ya, karena sekarang kan zamannya AMOLED, tapi ini belum pakai AMOLED. Tapi menurut saya sih nggak ada masalah ya, layarnya enak kok dilihatnya. Untuk di luar ruangan juga cukup gitu. Layarnya ini dia menggunakan jenis IPS LCD ya, 90 Hz. Untuk kecerahannya 450 nits dan
maksimal hingga 600 nits. Walaupun bukan yang kenceng gitu, enggak yang sampai 120 Hz, tapi untuk mata kita sebenarnya ya enggak terlalu bisa bedain ya. Kalau saya jujur ya 90 Hz itu udah cukup. Bahkan iPhone juga kalau nggak salah sekitar segitu juga ya. Jadi ya masih cukup lah. Kemudian Android yang dipakai ini Android 11 Color OS 11.1 ya, dan tampilannya seperti ini guys. Untuk tampilan pengaturan seperti ini, dan kalau kita ngeliat spesifikasi, nah ini ya tertera nih. Oke, sekarang kita bahas hardware ya. Ini tuh menggunakan Snapdragon 680 nih, yang 4G. Untuk skor Antutu ini tuh berkisar sekitar 270 ribuan. Jadi nggak bisa dibilang kenceng banget untuk harga 4 juta, tapi juga nggak lelet ya. Jadi untuk sehari-hari ini sudah cukup banget lah. Misalnya multitasking juga cukup ya. Apalagi ini masih baru juga ya kan. Tapi ini sampai nggak terlalu baru ya, misal udah berapa bulan ini saya yakin masih kenceng kok. Snapdragon 680 tuh bukan abal-abal ya. Untuk gaming juga untuk sampai yang menengah gitu ini masih oke lah. Sekali lagi Snapdragon 680 ditemani dengan Adreno 610, dan ini pakai RAM-nya 8 GB seperti kalian lihat tadi ya. Ini RAM-nya 8 GB, jadi tentunya cukup lah untuk multitasking sehari-hari. Kemudian ini versi 256 GB ya untuk penyimpanannya. Dan kalau kita ngelihat di spesifikasi sih ada beberapa tipe, tapi untuk di Indonesia kayaknya 256 ya yang paling ini ya. Nanti untuk link pembelian saya taruh di deskripsi, jadi kalian bisa lihat tuh ada tipe yang 128 atau enggak, atau cuma 256 gitu ya. Dan ini untuk memori internalnya itu menggunakan UFS 2.2 ya. Jadi kenceng lah, bukan sekedar internal memori biasa, tapi ini udah yang UFS. Untuk yang belum paham ya, itu teknologi yang lebih kenceng gitu ya dibandingkan internal storage biasa. Tapi jangan khawatir kalau misalnya ternyata habis ya. Ini walaupun gede banget ya 256 ya. Tapi misalnya habis, kalian tuh masih bisa nyisipin micro SD ya, micro SD dan dedicated slot, jadi nggak barengan sama kartu SIM. Nah, berikutnya kita ngomongin kamera nih. Kameranya itu ya sekali lagi tadi ya, untuk harga 4 jutaan ini kameranya hanya satu saja. Tapi walaupun satu ini sebenarnya bagus ya. Tapi apakah bagus banget? Nggak yang sampai bagus banget, tapi sangat mencukupi lah. Cuman ada kekurangan yang fatal banget ini. Nih kita lihat ya dalamnya seperti apa. Oke, kita lihat dalamnya ada pengaturan apa aja sih. Ternyata minim pengaturan ya. Ini untuk foto, untuk videonya. Nih untuk videonya ini agak mengecewakan ya, karena nih pertama dia resolusinya cuman Full HD dan HD. Ya nggak masalah sih, banyak orang yang masih Full HD termasuk saya, walaupun ada 4K. Kemudian ini filter ya standar lah ya, ada filter. Ini untuk pengaturan video ya. Kemudian ada watermark, aktif atau non aktif. Kemudian pengaturan ini tombol. Nah ada yang nggak ada kan, apa kira-kira? Yes, penstabil gambarnya tidak ada. Nggak ada AIS atau Electronic Image Stabilization, itu nggak ada. Saya heran sekali, ini HP harga 4 juta tapi ternyata tidak dibekali dengan AIS ya. Ini mengecewakan buat saya karena saya biasa ngerekam video. Walaupun sebenarnya kalau tanpa AIS itu jadi natural ya. Itu bagusnya nggak pakai stabilisasi, itu natural gambarnya. Tapi kadang jadi shaky. Jadi ada kekurangan HP ini yang menurut saya fatal, yaitu nggak ada AIS saja sih. Untuk foto ini bagus kok, ini bagus. Dan lucunya dia kalau ketika lagi preview gini dia nggak pati bagus ya, tapi ketika udah dijepret gitu baru hasilnya nanti kelihatan jadi jauh lebih bagus. Mungkin ada processing ya. Nah tapi itu ada ini loh, dia tuh kayak oversharp juga kadang. Ini kemarin saya ngambil foto-foto dan nanti saya taruh di video ya, slideshow-nya. Jadi dia
kayak ada over sharpingnya, kayak ada sharpingnya, jadi tajam banget nih bagian sini kayak gitu. Tapi overall fotonya bagus ya, nanti saya tampilkan di video. Fotonya sih memuaskan, cuman di video itu ya itu nggak ada stabilisasinya untuk videonya. Kemudian untuk potret ya, ini tadi memanfaatkan ini ya, kamera satunya yang untuk depth sensor, jadi belakangnya bisa ngeblur walaupun hasilnya agak kurang bagus ya. Nah, ini untuk fitur-fitur lainnya, ada slow mo juga ya, ada extra HD, ini kayaknya untuk resolusi tinggi. Ada stiker, kayak gimana stiker? Oh, bisa ditambahin stiker-stiker ya di fotonya. Kemudian ada pemindai teks, panorama ya, mode pro, ada time lapse juga. Jadi lumayan lah ya. Jadi untuk foto sih sebenarnya ini memuaskan, walaupun cuma satu ya, nggak ada ultra wide, nggak ada makro. Tapi untuk video ini nggak ada stabilisasinya aja yang bikin kurang cocok buat saya. Ada mode malam juga ya. Tuh. Nah, kemudian untuk zoom ini ada 2 sama 5 ya. Walaupun ini kan digital ya. Tapi ya lumayan lah ya gitu. Jadi gampang, nggak perlu kita nyubit layar gitu untuk zoomingnya. Untuk kamera depan ini resolusinya sih tinggi ya, 16 megapiksel. Jadi harusnya sih bagus. Nah, seperti ini ya kamera depannya. Untuk foto gimana? Jadi kadang dia itu kekurangannya kita harus nyentuh juga ya biar fokus, biar apa namanya nggak yang over exposure gitu. Jadi saya nggak sukanya itu aja sih, kurang kurang pinter, bisa dibilang kurang pinter. Oke, fitur-fitur lainnya sih lengkap ya. HP ini ada speakernya ternyata atas bawah ya, earpiece-nya jadi speaker juga. Kemudian WiFi tentunya ya, hotspot, Bluetooth-nya versi 5, ada GPS, NFC. NFC kalau kita ngeliat baca di websitenya sih ada ya. Kalau ngeliat di sini juga ada sih fitur NFC-nya ya. Kayak gini nih. Nah, ini fitur NFC-nya sih tersedia di sini. Walaupun kalau ngeliat di GSM Arena tuh nggak tersedia ya, saya juga nggak tahu kenapa tuh. Tapi di sini ada, dan di website resmi Oppo-nya juga ada NFC. Jadi buat yang butuh jangan khawatir. Untuk radio sih kayaknya nggak ada ya. Alat bantu ada juga, tapi ditulis di GSM Arena nggak ada. Ternyata ada. Jadi kita nggak bisa percaya 100% ya ke GSM Arena, karena kadang beda negara tuh beda fitur gitu, terutama untuk radio dan NFC yang berhubungan sama jaringan ya. Kemudian ini ada bisa USB on the go juga ya, dan pakainya jelas USB Type C. Untuk chargingnya ini 5000 mAh ya baterainya ya, dan chargingnya itu 33 watt ya, standar ya. Baterai 5000, charging 33 watt, ini mirip sekali sama Redmi Note 10 Pro. Untuk pilihan warna ini tersedia biru, hitam, dan mungkin ada yang lain, nanti kalian lihat saja di Shopee ya. Ini oh ya, tadi baterainya ini mendukung reverse charging ya, jadi bisa ngecas device lainnya juga menggunakan USB on the go, USB power delivery. Oke, jadi seperti itu ya review dari Oppo A96. Ini saat ini tertinggi, tapi kalau yang lebih murah kameranya ada yang lebih banyak ya. Jadi ini HP ini kalau bisa saya simpulkan itu dia menyasar pengguna yang tidak terlalu membutuhkan kamera yang gimana-gimana ya. Karena kameranya cuma satu, nggak ada ultrawide, nggak ada makro, nggak ada tele ya kan. Cuman ada ini tambahan depth sensor buat mode potret yang biar ngebokeh belakangnya, ngeblur gitu. Untuk desain sih oke, walaupun bahannya ini plastik ya, jadi agak gimana gitu, harga 4 jutaan tapi bahannya plastik. Tapi nggak apa-apa lah, plastik itu dia tahan ya, walaupun kurang mewah misalnya, tapi dia lebih tahan dibandingkan kaca ya kan.
Jadi ini cocok untuk yang membutuhkan performa aja karena ini menggunakan Snapdragon 680 dan fotonya juga bagus ya menurut saya ya untuk mode-mode yang close up terutama. Sayangnya kekurangannya itu ada di video yang nggak ada penstabil gambarnya aja. Jadi kalau buat kalian yang fokus ke video ini kayaknya kurang cocok deh ya. Itu aja sih kurang cocok karena nggak ada fitur ace-nya dan udah sih sebenarnya kurang ace aja sama kurang cerah dibandingkan fotonya. Kalau buat foto bagus banget tapi video nggak yang sampai impresif tapi bagus lah menurut saya, nggak yang mengecewakan sih untuk kelas 4 juta gitu. Jadi ini kurang cocok buat yang suka fotografi karena kameranya terbatas, lebih terbatas. Kurang cocok buat pembuat video karena nggak ada ace, walaupun ya bisa disiasati dengan gimbal ya. Tapi untuk lain-lainnya ini cukup lah bisa dibilang ya. Desainnya enak dipegang ya kan, performanya cukup dan sebagainya dan sebagainya. Nah, mengenai kekurangan lainnya yaitu seperti HP Chinese lainnya ya, itu dia ada aplikasi bawaan yang sebagian nggak bisa dihapus. Ini nih segini udah ngapusin banyak banget ya. Ini sisa-sisa yang nggak bisa dihapus juga lumayan banyak. Jadi ya kadang ngeselin sedikit ya menu-menuin HP. Overall apakah ini recommended? Ya bagi kalian yang suka Oppo, mencari HP Oppo yang desainnya enak dipegang ya kan, performanya memadai gitu, ini ya recommended buat kalian. Tapi apakah ada yang lebih baik? Iya ada, lebih murah ada. Kayak misalnya Redmi Note 10 Pro atau Redmi Note 11 Pro itu performanya sedikit lebih baik ya, dan kameranya juga lebih lengkap gitu. Oke, mohon maaf atas kekurangannya ya. Silakan memberi masukan untuk review ke depan yang lebih baik karena saya juga masih merintis channel ini ya kan. Mudah-mudahan bisa semakin besar. Oleh karenanya mohon di-subscribe ya agar cepat besar dan saya bisa lebih punya resource untuk mereview HP-HP yang lebih banyak lagi ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan sehat-sehat selalu. Penampakan. Apa dikunci? Nggak usah dikunci.